Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Tangisan di Bawah Pohon Beringin. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, berdiri sebuah pohon beringin tua yang tumbuh di dekat pemakaman desa. Warga setempat menyebutnya pohon tangis karena setiap malam Jumat, dari bawah pohon itu terdengar suara tangisan lirih, seperti seorang perempuan meratapi kehilangan. Konon, bertahun-tahun silam, ada seorang perempuan bernama Ranti yang dibunuh oleh kekasihnya di bawah pohon itu. Ia hamil di luar nikah, dan sang kekasih yang malu akan aib itu, mencekiknya lalu menguburnya di akar pohon beringin tanpa ritual apapun. Sejak itu, suara tangisan perempuan sering terdengar, terutama saat gerimis turun. Denny, seorang pemuda yang baru pindah ke desa itu, awalnya menganggap cerita itu hanya mitos. Ia tak percaya pada hal-hal gaib. Namun suatu malam, ketika ia pulang larut dari sawah, gerimis turun dan jalan setapak yang dilewatinya melewati pohon beringin tua itu. Saat mendekat, langkahnya terhenti. Ia mendengar suara tangisan pelan. Anakku, anakku." Suara itu datang dari bawah pohon. Denny mencoba menerangi dengan senter, tapi cahaya seakan tertolak oleh gelap pekat di bawah pohon itu. Suara tangisan berubah menjadi jeritan panjang, lalu muncul sosok perempuan berambut panjang menjuntai, matanya merah menyala, mulutnya menganga dengan darah menetes dari dagunya. Denny terdiam, tubuhnya membeku. Sosok itu melayang perlahan ke arahnya. "Kau, yang mengambil anakku, kau, yang membuangku." Denny berlari sekuat tenaga, tapi suara tangis itu terus menggema di telinganya sepanjang malam. Sejak malam itu, Denny jatuh sakit dan hanya bisa bergumam, dia masih menangis, masih menunggu anaknya. Warga desa akhirnya memasang sesajen dan mengadakan ritual pembersihan di bawah pohon beringin itu. Tapi suara tangisan tetap datang setiap malam Jumat. Tangisan yang tak akan pernah berhenti, sampai arwah Ranti dipertemukan dengan anaknya, yang entah siapa. Kronologi teror sosok menangis. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 30 tahun lalu, awal kutukan. Ranti adalah seorang gadis desa yang dikenal pendiam dan sopan. Ia menjalin hubungan rahasia dengan Bima, pemuda tampan anak kepala dusun. Tapi hubungan mereka ditentang karena Bima sudah dijodohkan dengan gadis dari desa seberang. Saat Ranti hamil, ia memohon Bima bertanggung jawab. Namun Bima panik, takut aib itu merusak nama baik keluarganya. Dalam kebingungan, ia mengajak Ranti bertemu di bawah pohon beringin dekat pemakaman, sebuah tempat sepi yang tak pernah dilewati warga di malam hari. Malam itu hujan gerimis turun. Ranti berdiri di bawah pohon, memegang perutnya yang mulai membesar. Ia percaya Bima akan datang dengan kabar baik, tapi yang datang justru kematian. Bima menatap Ranti dengan mata kosong. Tanpa banyak bicara, ia mencekik Ranti dari belakang. Ranti meronta, menangis, memohon, tapi tubuhnya kalah kuat. Ia tewas dengan mata terbuka, memandang ke langit yang gelap. Bima menguburkan jasad Ranti tanpa kain kafan, hanya dibalut jaket tipis miliknya, dan ditanam di bawah akar pohon beringin besar itu. Tak ada doa, tak ada pengakuan. Semuanya dibungkam malam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa tahun setelahnya, desa mulai diganggu. Warga sering mendengar suara tangisan dari arah pohon beringin, khususnya saat gerimis turun. Seorang anak kecil pernah ditemukan menangis tanpa sebab, duduk menghadap pohon itu. Katanya, "Ada ibu panggil aku dari bawah tanah." Petani yang nekat buang air di dekat pohon mendadak kerasukan, berteriak-teriak menyebut nama Ranti. Bayi-bayi yang baru lahir sering menangis tanpa henti setiap malam Jumat. Orang pintar yang dipanggil mengatakan roh Ranti tidak tenang, karena ia dibunuh dengan kejam dan dikubur tanpa ritual. Ia juga masih mencari anaknya, yang tak sempat lahir ke dunia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke masa kini, nasib Denny. Denny tak tahu apa-apa tentang kisah itu. Saat ia melihat sosok Ranti malam itu,
sebenarnya ia sudah menjadi target. Beberapa hari setelah insiden itu, Denny sering bermimpi melihat seorang wanita berbaju lusuh berdiri di dekat ranjangnya, sambil menggendong sesuatu yang tak terlihat. Matanya penuh air mata. "Ini, anakku, kau mau lihat, kan?" Denny menjerit dan terbangun. Tubuhnya demam, matanya sembab. Ia terus mengigau dalam tidurnya, menyebut nama Ranti padahal tak pernah diberi tahu. Puncaknya, malam Jumat berikutnya, saat gerimis kembali turun, Denny ditemukan berjalan sendirian ke arah pohon beringin, dalam keadaan mata tertutup. Ia berhenti tepat di bawah pohon dan menggali tanah dengan tangan kosong sambil menangis. Saat warga menghentikannya, ia hanya berbisik. "Dia minta ku bantu, dia ingin anaknya keluar dari tanah." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Penutup. Sejak saat itu, warga membangun pagar bambu mengelilingi pohon beringin tersebut dan memasang sesajen setiap malam Jumat. Namun suara tangisan tetap terdengar, kadang lebih pelan, kadang terdengar sangat dekat, seperti di balik daun telinga. Karena Ranti tidak hanya menunggu, tapi mencari. Siapapun yang lewat saat gerimis, bisa saja mendengar suaranya memanggil. "Kau lihat anakku, kau, yang membawanya." Pagi setelah insiden Denny. Setelah Denny digiring pulang dari bawah pohon, tubuhnya makin melemah. Suaranya serak, bola matanya kemerahan, dan ia terus bicara seperti sedang berdialog dengan seseorang yang tak kasat mata. "Jangan khawatir, aku akan bantu kau temukan anakmu, aku janji." Keluarga Denny memanggil Ustadz Soleh, seorang tokoh agama yang dikenal bisa menenangkan gangguan halus. Saat datang dan melihat Denny, Ustadz itu langsung pucat. "Lebih besar dari ini bukan sekadar gangguan biasa, ini jiwa yang terikat dendam dan kehilangan," katanya. Ustadz Soleh memutuskan melakukan ruqyah malam itu. Saat ayat-ayat dibacakan, tubuh Denny menggeliat hebat, lalu tertawa pelan dengan suara bukan miliknya. "Dia janji, dia akan bawa anakku. Dia akan buka tanahnya. Dia akan jadi pengganti." Tiba-tiba Denny menatap Ustadz Soleh lurus, lalu berkata dengan suara perempuan, "Anakku dikubur dalam tubuhku, aku tak sempat melahirkannya, keluarkan dia, tolong aku." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Penggalian bawah pohon. Ustadz Soleh memutuskan untuk mengungkap kebenaran yang terkubur selama ini. Bersama warga dan beberapa tokoh desa, mereka mendatangi pohon beringin yang masih dikelilingi kabut tipis dan aroma tanah basah. Dengan hati-hati, mereka menggali di bawah akar besar. Setelah sekitar 1 meter, cangkul menyentuh sesuatu yang bukan tanah. Kain sobek, tulang belulang. Bahkan terlihat potongan tengkorak kecil yang masih menyatu di rongga perut janin yang tak sempat lahir. Warga menjerit, ada yang menangis. Ternyata legenda itu nyata. Ranti dan bayinya dikubur bersama, dilupakan, dan ditutupi oleh dosa masa lalu. Jasad itu akhirnya dibersihkan, dikafani, dan dikuburkan secara layak di pemakaman desa. Warga berkumpul membaca doa semalam suntuk. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam setelah pemakaman. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, malam Jumat itu tenang. Tidak ada suara tangisan dari pohon. Tidak ada mimpi buruk. Denny pun sembuh perlahan. Ia tak lagi mendengar suara Ranti, tak lagi melihat bayangannya. Namun, sebelum tidur malam itu, ia sempat bermimpi. Ranti berdiri di kejauhan, mengenakan baju putih bersih, menggendong bayi kecil. Ia menatap Denny dengan senyuman damai. "Terima kasih, kau sudah bantu aku pulang." Ranti perlahan berjalan menjauh, lalu menghilang di balik kabut lembut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Penutup. Kini, pohon beringin itu tetap berdiri. Tak lagi ada tangisan, tapi warga tetap hormat, tak pernah menebangnya, tak pernah berkata kasar saat melewati. Karena mereka tahu, pohon itu saksi dari satu kisah tragis dan cinta seorang ibu yang bahkan kematian tak bisa hentikan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 bulan setelah pemakaman Ranti. Setelah arwah Ranti dikuburkan dengan layak, suasana desa sempat kembali damai. Denny mulai beraktivitas seperti biasa,
warga tak lagi diganggu suara tangisan saat hujan, dan pohon beringin dijadikan tempat untuk menaruh sesajen sebagai bentuk penghormatan. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Malam Jumat Kliwon ketiga setelah pemakaman, langit mendadak kelabu. Gerimis kembali turun, dan suara itu kembali terdengar. Namun kali ini, bukan tangisan, tapi suara anak kecil tertawa, pelan dan menyayat, datang dari arah pohon beringin. Warga ketakutan. Mereka mengira semua sudah selesai. Tapi ternyata arwah anak Ranti belum pernah benar-benar lahir ke dunia, tak pernah dinamai, tak pernah dipanggil. Ia masih terikat, masih terjebak antara dunia dan alam arwah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kisah anak tak bernama. Suatu malam, Denny kembali didatangi mimpi aneh. Ia berada di bawah pohon beringin, dan melihat Ranti duduk memeluk seorang anak kecil, berwajah pucat, matanya kosong, tubuhnya menggigil. Ranti berkata dengan lirih, dia belum bisa pergi karena tak ada yang mengakui namanya, tak ada yang memanggilnya dengan kasih. Anak itu menatap Denny, lalu berkata, "Namaku siapa? Aku cuma suara, aku cuma bayangan." Denny terbangun dengan napas tercekat. Di dinding kamarnya, ada bekas telapak tangan kecil yang basah, seperti anak kecil baru saja menyentuhnya dengan tangan dari lumpur. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ustadz Soleh dipanggil kembali. Menyadari gangguan kembali muncul, warga kembali meminta bantuan Ustadz Soleh. Setelah berdoa dan bermeditasi di dekat pohon, ia berkata, "Lebih besar dari anak itu butuh diakui. Ia harus diberi nama, dibersihkan dengan air doa, dan dimakamkan dengan ritual, meski jasadnya tak pernah benar-benar hidup. Kalau tidak, ia akan terus menjadi sosok tanpa nama, penunggu yang tak dikenal, marah, dan bingung." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ritual penamaan dan penguburan. Warga berkumpul, dan anak itu diberi nama Galang Rahmat, yang berarti harapan yang tak sempat lahir. Dengan boneka putih sebagai simbol jasad, dan air doa serta kain kafan kecil, mereka membuat makam simbolis di sebelah ibunya, di bawah pohon beringin itu. Tangis lirih terdengar saat doa dibacakan, lalu hening. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Namun, malam itu, Denny kembali bermimpi. Kali ini Ranti dan anak kecil itu berdiri bersisian. Mereka tersenyum, tapi di belakang mereka, di balik kabut, ada sosok lain. Tinggi, gelap, bermata merah. Sosok yang menatap Denny penuh dendam. Ranti hanya berbisik, "Dia yang membunuh kami, dia belum dimintai pertanggungjawaban." Sebelum mimpi berakhir, sosok gelap itu berlari ke arah Denny, dan semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, Denny terbangun dalam keadaan lemas. Ia tahu, apa yang ia lihat dalam mimpi adalah pertanda, arwah Ranti dan anaknya memang sudah tenang, tapi dosa lama belum ditebus sepenuhnya. Dengan sisa keberanian, Denny pergi ke rumah tua di pinggir desa, rumah keluarga Bima, pria yang dahulu membunuh Ranti. Rumah itu sudah lama kosong, tapi kabarnya anak Bima masih tinggal di kota. Denny membawa kisah ini ke kepala desa dan tokoh adat. Setelah beberapa hari penyelidikan, akhirnya terungkap bahwa Bima telah meninggal secara misterius 10 tahun lalu, jatuh dari lantai 2 rumah tanpa sebab, dengan mata melotot dan mulut membeku seakan menjerit. "Lebih besar dari, mungkin arwah Ranti sudah menagih sejak dulu," kata salah satu tetua desa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Penutupan terakhir. Kini, pohon beringin itu dipagari dan dijadikan tempat khusus untuk mendoakan arwah yang tak sempat lahir. Warga menamai tempat itu Petilasan Galang, dan setiap malam Jumat Kliwon, mereka menyalakan pelita di sekitarnya. Denny perlahan kembali hidup normal. Tapi dalam hatinya, ia tahu, beberapa roh tidak gentayangan karena dendam, tapi karena mereka terlupakan. Dan ketika dunia tak lagi mengingat mereka, maka mereka akan menangis. Di bawah pohon, dalam gelap, sampai ada yang mau melihat dan mendengar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu ingin cerita serupa dengan suasana horor yang beda, psikologis,
supranatural, atau kisah lokal lain jangan lupa subscribe, like dan komen tunggu cerita selanjutnya.